Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Very Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Masih di Bali guys. Kali ini saya keliling-keliling di kawasan Kuta dan sekitarnya. Dan kalau ngomongin soal Kuta, ini merupakan suatu tempat yang bisa dikatakan sebagai destinasi yang cukup terkenal ya di Bali gitu guys. Dan terutama orang-orang yang berasal dari luar Bali gitu ya, pasti yang dituju kalau ke Bali yang pertama kali adalah Pantai Kuta gitu ya. Kalau sekarang mungkin agak tergeser ya sama Pantai Pandawa, tapi Kuta masih memberikan semacam ruang gitu ya untuk ya bersenang-senang gitu guys ya. Bisa senang-senangnya itu di pantai, atau mungkin makan-makan, atau mungkin ada juga yang pingin ke tempat hiburan yang lainnya gitu guys. Dan ngobrol soal Kuta ini tidak hanya orang Indonesia saja yang merasa bahwa tempat ini itu cukup mewakili Bali gitu ya. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Tanpa ke Kuta itu kayaknya sih masih belum datang ke Bali. Betul nggak sih? Kalau menurut saya sih kayak gitu. Karena kalau kita udah nyampe di Bali dan nyampe juga di Kuta, kita udah merasakan bahwa ya meskipun sih Kuta itu bukan tempat yang sekarang favorit lagi gitu ya, karena mungkin pantainya tidak sebagus dulu lagi gitu ya. Tapi kalau nggak ke Kuta, kayaknya masih ada yang kurang gitu loh guys. Ya meskipun kalau Anda lihat ya kayak gini-gini aja. Dan orang-orang yang lama-lama gitu ya, yang dulu banget gitu ya guys, membuat Kuta itu jadi seperti ini dari kampung nelayan gitu. Dan bisa dikatakan cukup berhasil gitu ya, menjadikan tempat ini menjadi tempat yang cukup wah gitu ya bagi wisatawan juga gitu. Ini merasa juga sih kalau Kuta itu masih belum layak untuk ditinggalkan gitu guys. Dan bisa dikatakan juga sih kalau Kuta ini juga jadi barometernya pariwisata yang ada di Bali guys. Kalau pantai Kutanya itu rame, tempat yang lainnya pasti rame kayak gitu. Jadi tolak ukurnya itu ada di situ, meskipun saat ini nggak seperti itu juga gitu loh guys. Karena tempat-tempat wisata yang ada di Bali sekarang sudah banyak, sudah tersebar di mana-mana, jadi tidak terkonsentrasi di daerah Kuta saja. Ya meskipun daerah sini itu ya tiap harinya itu macet guys. Gitu ya. Dan kita bisa lihat di sekitar kawasan yang ada di sini ya, di Kuta ini banyak hotel-hotel. Ini tinggalan pariwisata yang lama gitu guys. Jadi guys, Kuta ini merupakan tempat yang dulu itu sempat menggeser Pantai Sanur gitu ya. Kalau dulu semua orang itu kalau berwisata ke Bali ya ke Sanur gitu ya. Tapi karena Kuta ini udah lama-kelamaan dikembangkan gitu ya, jadi banyak orang yang kemudian jauh lebih memilih pantai Kuta karena pantainya itu bagus gitu ya, dan bisa digunakan untuk surfing. Ini poin yang penting bagi wisatawan ya dari luar negeri, karena orang-orang asing itu kalau ke Bali sukanya ya surfing gitu. Sementara kalau di daerah Sanur nggak cocok ya dipakai untuk surfing karena pantainya itu cenderung tenang ya. Meskipun ya saat ini pas musim-musim tertentu ya ombaknya juga gede, tapi kalau ngomong soal Sanur menurut saya sih cenderung tenang ya.
Jadi gitu. Terus kalau di Pantai Kuta itu punya ciri khas tersendiri ya, di samping tempatnya itu mudah dijangkau gitu ya, karena dekat dengan Bandara Ngurah Rai maksudnya. Tempat ini juga memiliki ombak yang bagus yang cocok untuk surfing gitu ya, karena ya ombaknya tinggi gitu guys. Terus kalau ini ya, kalau di sini menjadi tempat yang rame ya wajar juga ya, karena wisatawan itu rata-rata ya, terutama dari luar negeri, ini turunnya ya di Bandara Ngurah Rai, sementara Pantai Kuta dan Kuta pada umumnya ini dekat dengan daerah bandara gitu guys. Dan yang mungkin juga ya, yang sekarang itu sedang diminati gitu ya, karena Kuta kan tambah lama karena sudah turis banget gitu ya, dan yang paling banyak di sini katanya sih turis Australia gitu. Nah, banyak wisatawan atau turis asing yang kemudian itu beralih guys, karena di tempat ini kan mahal gitu ya. Mau sewa-sewa rumah juga mahal. Jadi kalau pingin ya orang-orang asing itu bekerja atau ya punya usaha gitu di Bali, mereka banyak yang tinggalnya itu ke arah utara gitu guys, di daerah Seminyak. Tapi Seminyak juga pada akhirnya bergeser lagi ya guys, mengalami pergeseran karena Seminyak juga sudah semakin mengkuta banget gitu ya. Maksudnya ya seperti Kuta gitu, yang sudah mulai ramai, yang dikunjungi banyak orang gitu, dan akhirnya mereka pergi ke Canggu yang lebih utara lagi gitu guys, yang makin dekat dengan daerah Tabanan. Dan mungkin di daerah Tabanan pun juga sudah mulai banyak orang asing ya yang tinggal di sebelah sana. Ya sepertinya sih kalau menurut saya, dengan banyaknya orang asing yang menetap di suatu tempat itu jadi semacam ini ya, daya tarik tersendiri buat orang Indonesia untuk yang mendekati orang asing gitu, karena apa ya, kayak semacam punya daya tarik gitu loh guys kalau ada orang asing. Jadi mereka itu maksudnya orang-orang asing ini bisa membuat ya suasana jadi berbeda, terus kemudian jadi ada kebiasaan-kebiasaan atau habit yang ya tadinya itu tidak populer, akhirnya dipopulerkan sama orang asing gitu ya. Karena ya dengan adanya orang asing ya, makanya buka juga tempat-tempat usaha seperti restoran, terus kemudian ada beach club gitu ya, yang disukai sama orang asing ya, karena orang asing sendiri itu kan juga pingin mereka itu tidak meninggalkan budaya mereka gitu guys ya, di tempat asalnya dia itu gimana. Nah di Indonesia dia cari juga tempat yang mirip tapi dengan nuansa yang tropis gitu guys. Makanya ya rame tempat-tempat kayak gitu, dan itu juga diikuti dengan orang-orang Indonesia juga ya, yang pingin menikmati suasana yang kebule-bulean, ke westernan gitu ya, ya supaya ya berbeda gitu ya suasananya. Apalagi kan orang Indonesia juga tambah lama tambah banyak ya yang tinggal di negara lain gitu, yang ya notabene ya ini sih, mereka juga membutuhkan hiburan yang ya sama seperti yang ditemui ketika mereka berada di luar negeri gitu guys. Oke, jadi obrolan kita tentang itu aja guys ya. Makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.